Selamat malam Sobat RC semuanya. Kali ini saya mau membahas atau membandingkan RC 1/12 antara MN99S dan Valle 003-1. RC ini harganya imbang ya, kisaran sekarang kisaran 700.000 plus minus ya, naik turunnya segitu. Semoga video ini nanti bisa buat pandangan bagi para pemula yang ingin membeli RC 1/12. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, RC masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau garis umumnya ya imbang lah. Sekarang membahas dulu yang Valle ya. Valle itu kelebihannya menurut saya itu pertama ini remote. Dari segi remote, throttle-nya ini udah nyaman, udah bisa halus lah. Tuasnya throttle ini tidak keras dan tidak seret, jadi enak. Terus gasnya itu lebih besar, torsinya juga lebih besar, speednya juga lebih cepat dibandingkan dengan MN99S. Ini dengan catatan semua standar ya, semua standar itu lebih cepat dan lebih kuat torsinya Valle 003-1/1. Terus apa ya, kalau elektroniknya atau fitur-fiturnya ya sama lah. Tetapi kalau Valle ini gearboxnya itu ngelos, gampang ngelos. Tapi kalau gearbox bawaan MN enggak ngelos, jadi lebih konstruksinya, gigi-gigi di gearbox itu lebih bagus MN99S menurut saya ya. MN99S itu gearboxnya saya pakai berkali-kali, yang standar itu, yang bawaan itu kuat, tapi pada akhirnya giginya yang rontok karena lumayan lama lah pemakaiannya. Tapi kalau Valle itu paling setengah dari pemakaian MN itu udah ngelos. Giginya itu ngelos dengan asnya, tapi kalau giginya masih utuh itu. Tetapi kalau MN itu gigi ininya ya, gigi gardannya ini saya suka karena bahannya itu mungkin baja ya, kalau dilihat dari
mata telanjang kan hitam, itu lebih kuat. Kalau Valle masih kuningan mungkin ya gigi gardannya. Tetapi kalau Valle, kopel bawaan Valle, maaf ini udah diganti ya, ini udah saya ganti. Kalau kopel bawaan Valle itu bagusnya, walaupun plastik, modelnya sudah dibaut kutu, jadi kalau mau ngelepas mudah. Kalau MN belum. Lagi ya. Nah, tapi kalau Valle shocknya, travelnya kurang bagus, pendek sekali. Ini saya oprek, jadi lumayan tinggi lah travelnya. Ngopreknya itu, aduh, dipasang ya, nggak kelihatan ya. Ini ya guys, nggak kelihatan ya. Besok lah mungkin tak bikin videonya. Intinya bagian atas shock ini yang Valle, yang bagian atas ini kan nanti dibuka, terus di sini kan ada tonjolan itu sekitar 1,5 mili, itu digigir biar hilang tonjolannya, jadi kan naik turunnya bisa agak panjang. Terus yang bawah ini, yang shock yang ini dipotong, yang plastik ini dipotong sekitar 3 mili, 2,5 mili. Nah, yang shock yang plastik bawah ini dipotong, tapi dicopot dulu, dipotong, nanti dipasang lagi. Jadi ini masuknya bisa jauh. Nah, kalau dulu kan masuknya dikit. Setelah dioprek ya lumayan, bisa naik sekitar 4,5 mili levelnya. Kemudian sistem setir, kalau MN yang masih standar itu kan sistem setirnya itu kalau dibelokin gitu kan bodinya bisa naik gitu. Bodinya bisa naik, jadi enggak bagus lah. Terus kalau itu dalam kondisi miring, tumpuannya itu yang tengah masih numpu, masih mengangkat. Jadi kalau posisi miring memudahkan mobil terdorong ke ini, jadi mudah jatuh. Tetapi kalau tumpuannya itu kayak gini, ini kan udah nggak ada sistem setirnya ini kan, karena servonya di atas gardan, jadi titik tumpunya itu di pinggir semua, jadi lebih tinggilah kemiringannya, batas maksimal kemiringan sehingga mobil jatuh. Tapi kalau enggak, tumpuannya di pinggir semua, yang tengah masih mendorong, itu kan otomatis kan kayak kayak lebih mendorong lagi, lebih dekat dan lebih mendorong ini. Nah, nanti kemiringannya juga berkurang, batas maksimal kemiringan.
Kalau ini kan sudah diganti, udah di modif. Tapi kalau Valle itu udah modelnya udah lumayan lah. Nah, jadi nggak ada dorongan di tengah karena sistem setirnya sudah model kayak gini. Valle ini udah tak ganti kopel ini kopel metal biasa untuk MN. Kalau yang ini kopel metal biasa untuk WPL C34. Nah, ini masih dinamo aslinya. Ini pakai reducer C34, gearbox C34. Masalahnya di sini dinamo, dudukan dinamo ke dudukan reducer tidak pas lubangnya, maka nggak bisa dibaut. Jadi solusinya cuma dilem. Ini lem G pakai serbuk kayu. Maaf ya guys, tadi dipotong soalnya ada azan. Kembali ke Valle ya sobat semua. Ini Valle saya perubahannya ini link rod yang bagian bawah depan ini saya panasin pakai korek, terus saya agak tarik dikit, biar posisinya gardan dan kopel jadi miring ya, jadi kan tidak terlalu nekuk ya, tidak terlalu patah kopelnya. Tuh. Ini kan agak miring ke sini, enggak datar, jadi kopelnya ini enggak terlalu miring. Sama yang belakang, yang bagian atas saya panasi pakai korek, terus saya tekuk, saya dorong. Kalau yang ini saya dorong, ditekuk, didorong agar dorong ke sini. Jadi ini, nah ini gardannya ini agak ke sini. Sama ini kan masih aslinya ya, yang apa ini, knuckle CVD nya ini kan masih plastik. Ini ada yang tak kerok-kerok dikit biar agak patah lah. Sama ini juga di lubangnya ini tak panjangin biar masuknya lebih jauh. Ini ada yang tak potong, tak kerok. Terus tuasnya servo juga tak panjangin dikit. Terus kemarin depan ngelos, eknya plastik kan, sama peleknya itu ngelos, itu tak ganjel, terus tak
lem, yang ini juga ngelos ganjel lem, ini juga ngelos ganjel lem. Tapi kalau yang ini headnya ini sudah tak ganti besi, cuman satu. Ini belum tak ganti besi, ini cuman masih plastik, terus tak ganjel tak lem. Cuman itu head belakang besi satu. Ini saya modelnya gitu. Nanti kalau udah ini los lagi baru tak ganti. Intinya kalau udah rusak parah nggak bisa dipakai baru upgrade. Sama juga yang MN juga kayak gitu, dulu kayak gitu modelnya. Kembali ke MN. Kucing MN. Ini MN saya pakai baterai LiPo ya, LiPo 2S. Yang Valle juga pakai baterai LiPo, karena kalau pakai baterai LiPo itu tenaganya lebih kuat. Dan ternyata elektroniknya, ESC nya, elektronik sistem kontrolnya dari MN dan Valle kuat pakai baterai LiPo. Yang satunya ini buat win. Jadi ini tak cabang ya, satu baterai tak cabang, satu ke win, satu ke mobil ESC. Ribet ya guys, soalnya tempatnya sempit. Ini soket-soketnya gede jadi susah. Ini pinnya. Ini lampunya rusak guys. Ini mau membahas yang ini ya guys, sobat RC. Remote-nya MN itu throttle-nya itu kan kasar dan berat ya. Jadi kalau pelan-pelan tuh kadang langsung kencang gitu, nggak bisa halus lah. Lah ini saya ganti, saya bongkar, terus sistem mekaniknya throttle ini, pirnya itu kan terlalu keras ya. Saya ganti pakai kawat yang lebih lunak, terus tak kasih paslin, terus tuasnya ini tak
bikin panjang kayak gini. Ini pakai apa ya, kolongan joran pancing, jadi lebih enak bisa halus guys. MN ini udah banyak yang diganti ya guys. Ini kenakalnya udah metal, terus apanya, kopel udah metal, ini juga metal. Ini gearbox double speed, tapi dalamannya masih plastik. Oh iya guys, lupa, ini MN ini udah ganti XVD ya, XVD nya metal, terus sama servonya CX full metal gear yang kecil, lupa saya serinya. Oh iya, kalau Faye itu spionnya enak, bisa ada engselnya, jadi aman, gak mudah patah. Kalau MN ini sering patah kalau satu, makanya ini tak ganti, hilang kan, tak ganti pakai spon. Ya gitu aja ya sobat RC semua. Bagi para pemula, semoga infonya membantu. Mau pilih MN atau Faye, itulah plus minusnya, silahkan pilih sesuai selera. Oh ya, soal throttle MN punya saya kan keras dan kasar, itu kan nggak bisa halus, itu kurang tahu ya, atau semua remote MN kayak gitu, atau punya saya aja yang kayak gitu, saya juga kurang tahu. Yang jelas punya saya begitu. Tapi kalau MN sukanya saya travel shocknya udah tinggi, nggak usah ngoprek. Itu aja ya guys. Oh iya, masalah kuat tidaknya pakai baterai lipo, nyatanya ya kuat, tapi kenapa ini lampunya terus mati itu nggak tahu saya, pengaruh atau karena pakai baterai lipo atau enggak, kurang tahu. Yang jelas waktu ganti lipo nggak mati, udah lama berkali-kali dipakai. Yang Faye juga gitu, atau memang udah saatnya mati, atau karena pengaruh baterainya juga kurang tahu. Terus lama-lama sistem elektroniknya agak error, kurang tahu sih. Tapi kalau throttle sama setirnya aman, lampu belakang juga aman, cuman lampu depan ini yang sini yang mati.
Ya guys, ini udah tak potong ya sasisnya. Awalnya kan ini ada tonjolan segini ya, ini tak potong, tak naikin biar ground clearance-nya itu lebih tinggi. Terus gearbox-nya ini tak taruh di atas, bautnya tak taruh di atas sasis, terus saya kabel tis biar tidak terlalu ke bawah. Lumayan kan. Gearboxnya ini kalau ditaruh di atas sasis ini kan kena bodi yang dalam, bodi mobil ini. Nah, caranya bodinya tadi dipanasin pakai korek. Setelah lunak nanti gearboxnya ini ditekan ke atas, nanti udah membentuk dan bisa naik, bisa cukup di atas sini. Sasisnya ini tadi dikikir dikit 1/4 lingkaran biar baut gearbox nggak geser-geser, baru di kabel tis.